Halo semuanya, selamat sore. Ketemu, ketemu dengan saya, Leni Verina. Nah, biasanya saya ditemani oleh narasumber, tapi kali ini uh, saya sendiri aja karena kita coba-coba untuk menerangkan berbagai permasalahan hukum. Nah, yang ingin uh, saya gali nih untuk hari ini yaitu permasalahan nikah siri. Nah, nikah siri di sini kan banyak sekarang ini lagi booming ya untuk pemberitaannya. Apalagi nikah siri ini kan banyak dilakukan sekarang-sekarang ini oleh para artis ibu kota. Nah, pasti kan sobat hukum di semua pengen tahu nih, apa tuh nikah siri dan bagaimana untuk istilahnya hukumnya. Nah, atau sah atau tidak gitu ya. Nah, oke, kita bahas. Nikah siri itu sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia itu tidak mengenal ya adanya nikah siri. Nah, terlebih lagi mengatur secara hukum secara khusus mengenai pernikahan siri. Nah, istilah siri di sini itu yaitu dari bahasa Arab, yakni israr atau sira, yaitu rahasia. Nah, jadi kalau dalam masyarakat itu diartikan dengan pernikahan tanpa wali. Nah, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia nih atau siri namanya. Nah, dikarenakan pihak wali perempuan itu tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat yang berlaku. Nah, pernikahan yang sah secara agama dalam hal ini memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah. Nah, namun kan tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat pernikahan. Nah, jadi dalam hal ini yaitu kantor agama atau KUA. Nah, bagi yang beragama Islam atau kantor catatan sipil bagi yang non-muslim. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu itu misalnya nih, kan ada berbagai macam alasan ya sobat hukum ya. Nah, ini kan misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat nih yang terlanjur menganggap tabu tentang pernikahan siri. Nah, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang merahasiakan pernikahannya. Nah, misalnya wah nggak mau ketahuan misalnya oleh umum nih, atau atau misalnya ya mungkin maaf ya misalnya nih sudah terjadi kecelakaan misalnya, ya udah nikah siri dulu baru nanti misalnya dipestakan pada saat memang sudah menikah siri itu sudah resmi gitu loh. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, lalu sementara itu nih balik lagi ya ke tadi pernikahan siri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri itu diartikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh modin dan saksi. Nah, tidak melalui kantor urusan agama. Nah, menurut agama Islam itu sudah sah. Itu hanya menurut agama ya, karena kalau menurut negara kan tidak sah. Nah, di sisi lain secara hukum, tiap pernikahan di Indonesia itu kan seharusnya dicatatkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 di Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, pencatatan tiap-tiap perkawinan itu adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Begitu. Nah, misalnya itu kan kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan ya. Suatu akta resmi juga nanti dimuat dalam pencatatan tersebut. Nah, apalagi misalnya kan ini akte kelahiran ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak tercatat, nah itu yang kasihan itu adalah keturunan kita. Misalnya dari pasangan siang misalnya ya si nikah siri tersebut. Seperti itu. Jadi nanti untuk akta kelahirannya gimana. Nah, kalau misalnya nggak ada akta kelahiran, nah kan nggak bisa sekolah dan yang hal-hal perlu lainnya lah ya yang membutuhkan adanya akta otentik gitu kan, akta kelahiran seperti itu. Nah, padahal bukti perkawinan yang sah di mata hukum itu adalah akta nikah. Nah, karena kan nikah siri itu kan tidak dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan. Dan jadi maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh
negara, seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih, apakah nikah siri itu zina? Jadi menjawab untuk pertanyaan itu, nah dikarenakan kan pernikahan siri itu tidak ada dokumen resmi ya yang dicatatkan, maka konsekuensinya itu terdapat resiko pasangan yang menikah siri ini dijerat pasal 284 ayat 1 KUHP. Nah, jadi jika suami atau istri yang menikah siri itu ternyata masih terikat perkawinan sah dengan orang lain, nah contohnya ya, nah itu maka di sini majelis hakim akan menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Karena kan masing-masing nih, misalnya si perempuannya masih terikat perkawinan ada dengan suaminya yang sah ya. Nah, lalu misalnya ada laki-laki juga masih terikat perkawinan dengan istrinya. Nah, tapi mereka misalnya punya affair lah, misalnya ya, terjadi perselingkuhan sehingga misalnya jadi nikah siri seperti itu. Nah, itu dianggap perzinahan dan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana tadi tercatat di pasal 284 ayat 1 ya untuk KUHP. Nah, seperti itu. Jadi untuk di sini pasangan tadi ya yang masih terikat perkawinan dengan perkawinan yang sahnya itu melakukan tindak pidana perzinahan namanya, dan terus serta melakukan perzinahan itu beberapa kali. Nah, di mana terdakwa masih terikat perkawinan sah misalnya dengan istrinya atau suaminya. Seperti itu. Jadi menganalisa dari putusan tersebut, nah ini ya, jadi rasiologis dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu adalah pencatatan perkawinan dibutuhkan di kemudian hari itu sebagai validitas perkawinan. Nah, karena itu untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari, lebih baik pernikahan tersebut dicatatkan untuk memperoleh akta kawin sebagai bukti telah dilakukannya pernikahan. Nah, dalam hal ini kan nikah siri sudah terlanjur terjadi misalnya ya, ada baiknya segera dilakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama yang dapat ditempuh dengan hanya 5 langkah permohonan isbat nikah saja. Seperti itu. Jadi kan nanti keturunan misalnya anak-anak yang lahir dari perkawinan nikah siri itu tetap akan bisa mendapatkan akta kelahiran yang resmi gitu dari negara. Jadi mereka masih bisa nanti kan bisa sekolah dan bisa melakukan aktivitas lainnya yang memang dibutuhkan akta resmi atau akta otentik ya dari pemerintah. Seperti itu. Nah, sobat hukum, segitu aja untuk sekelumit tentang pernikahan siri. Nah, nanti kita ketemu lagi di isu-isu mendatang yang lebih menarik lagi. Oke, thank you. Ciao.